Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi bersama Bapak Abnur Jaman. Di sini Bapak akan ngebahas tentang materi pergaulan bebas dan larangan zina yang berada dalam mapel PAI kelas 10. Mengenai zina, tentu Islam sangat melarang sekali mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta pelihara farjinya." Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Berbicara tentang definisi zina, yuk pahami mana zina lebih dalam lagi yuk. Apa sih definisi zina itu? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. LGBT, lesbian, seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain, gay, seorang pria yang tertarik dengan pria lain, biseksual, tertarik baik kepada pria maupun wanita, transgender, identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ini juga termasuk kepada perbuatan zina. Contoh perbuatan yang mendekati zina: melakukan pergaulan bebas, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan yang mengandung syahwat, membaca-baca yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Hukuman pelaku zina.
Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2 adalah 1. Pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara dicedera atau dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Ini contoh potret hukum cambuk di Aceh. Kategori zina. Zina itu terbagi ke dalam 2 bagian. 1. Zina muhson, 2. Zina ghair muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhson adalah dirajam, dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Yang kedua, zina ghair muhson. Zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Hukuman zina ghair muhson adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Cara mengetahui dan membuktikan kalau seseorang melakukan perbuatan zina. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi laki-laki adil dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Syarat pelaku harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima. Berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. 2 cara untuk mengetahui pembuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Melihat materi yang baru saja dipaparkan, apakah terbesit dalam benak kalian kalau hukum Islam itu kejam? Coba beri tanggapannya. Di era kita saat ini, apa saja hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada perzinahan dan bagaimana cara mengatasinya? 3. Diskusikan kiat-kiat menghindari perbuatan zina. Sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.